Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 April 2022, kita di mimbar gerakan membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Cabang Kemendung, Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh merenung kebenaran Tuhan, kasih Allah yang begitu semakin hari semakin luar biasa dalam kehidupan kita. Never give up. Jangan pernah menyerah akan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu pengharapan kita kekal selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya merenungkan kebenaran firman ini, begitu kebaikan Tuhan, begitu penyertaan Tuhan, bukti Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bertanggung jawab akan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar sesuai dengan gemar kita di Alkitab rutin kita di Mazmur pasal 106, Bapak Ibu Saudara. Di perikopnya di sana adalah kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar membaca kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang kelima, ayat sampai ayat 11 di pembacaan kita. Tetapi saya mau kita mau sama-sama membaca mulai di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Begini saya bunyi firman Tuhan. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Diherdiknya laut Teberau sehingga kering. Dibawanya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah mendengar cerita ini di mana bangsa Israel saat dibawa dari Mesir akan dibawa ke tempat kota perjanjian, tanah perjanjian, di mana itu Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau mengambil arti daripada arti rohaninya ini, Bapak Ibu Saudara, di mana Allah ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mesir ini mengartikan kehidupan di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara ya. Kehidupan di dalam dunia ini yang semakin hari semakin tidak begitu baik, Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, ini bangsa Israel di waktu dibawa Tuhan keluar dari Mesir, mereka mendapatkan satu pencobaan di mana mereka diperhadapkan, dia harus menyeberangi laut Teberau yang begitu luar biasa. Mereka dihadapkan di depannya satu tantangan, dan lalu di belakangnya pasukan Mesir, pasukan Firaun, mereka diserang begitu, dikejar untuk akan dilakukan pembunuhan mungkin, ataupun mereka akan dibawa menjadi budak lagi di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ bangsa Israel mengalami satu tekanan, satu depresi, ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini memberontak kepada Musa, ya, merasa tertekan, Bapak Ibu Saudara. Ada satu tekanan yang begitu luar biasa. Nah, tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang pembela di saat kita terjepit. Ya, Musa saat itu juga merasa bingung, mungkin kalau saya menjadi Musa mungkin bingung juga saat itu kondisi diperhadapkan. Di depan ada laut Teberau, di belakang ada pasukan Mesir. Mereka terjepit di tengah-tengah di situ. Tetapi dengan keperkasaannya yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, Allah pembela kita, laut itu terbuka sehingga mereka boleh berjalan, sehingga mereka boleh diselamatkan Tuhan. Begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita mungkin, Bapak Ibu Saudara, saat ini. Mungkin kau dalam kondisi terjepit saat ini, ya. Mungkin kanan kiri kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat itu. Tapi percayalah,
Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan di saat itu Musa berdoa kepada Tuhan, sehingga Musa diberikan satu hikmat kepada oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Musa lakukan saat itu. Begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ini tantangan, rintangan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Mungkin ekonomi, sakit, penyakit, apapun juga yang kita hadapi. Percaya, kita punya Allah yang luar biasa. Jangan pernah menggerutu, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah bersungut-sungut. Ya, seperti bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, marah-marah. Ya, tetapi kita mulai belajar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu wajar secara kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah dengan iman. Kita punya Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah menyerahkan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Iya. Kita punya Allah yang hidup. Saat itu bangsa Israel sanggup dilepaskan dari maut. Kita juga akan dilepaskan dari kehidupan kita, tantangan kehidupan kita, maut yang menghimpit dalam kehidupan kita. Ini terbukti, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pengharapan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan Yesus. Ya, kita punya Allah yang rela memberikan anaknya, Bapak Ibu Saudara, ya, menyelamatkan. Mungkin secara dunia, Bapak Ibu Saudara, mungkin diperhadapkan oleh kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan dunia. Tapi ada satu perkara yang begitu luar biasa yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Tentang keselamatan jiwa kita. Ya, Tuhan mau bawa kita, ya, dari dunia ini yang sementara, yang fana ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bawa kepada kita, yaitu ke tanah yang Yerusalem yang baru, Bapak Ibu Saudara. Di kerajaannya di mana dia tinggal. Itu sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau bicara bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, itu bicara tentang dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia ini. Tuhan memberikan satu keselamatan buat kita. Itu satu perkara yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami beban berat. Ya, secara jasmani masih yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan kita di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan takut. Ya, suatu bangsa Israel dalam perjalanannya, Bapak Ibu Saudara, di padang gurun, ya, mereka membutuhkan kebutuhan jasmani mereka. Tuhan kirim mana? Ya, Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Asal Bapak Ibu Saudara tetap percaya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin masuk dalam padang gurun kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, percayalah, kita punya Allah yang perkasa. Ya, dulu Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel. Kita yakin dan percaya saat ini Tuhan pun sanggup melepaskan kita dalam segala perkara yang kita hadapi. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, tetap percaya. Percaya dengan imanmu, ya, percaya dengan kesungguhan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Jangan dengarkan suara-suara iblis, Bapak Ibu Saudara. Iblis berusaha mengintimidasi kehidupan kita. Saat itu bangsa Israel juga, mohon maaf, mungkin maki-maki Musa waktu itu. Hei Musa, lebih baik aku tinggal di Mesir, ya, di sana enak tempatnya, ya, apa yang kami butuhkan tercukupi. Ya, tapi kau bawa sekarang kami untuk keluar, kami harus diperhadapkan kematian. Ya, saat itu. Mungkin saat ini juga kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah iring Tuhan begitu bertahun-tahun, kenapa kehidupanku masih seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara ketahui, ya, yang kita pikirkan bukan yang tentang dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pikirkan kehidupan kita tentang kehidupan rohani kita di kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Asal kita tetap hidup bersungguh-sungguh, hidup berkenan kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan tolong. Mungkin kau saat ini dalam situasi apapun juga, mungkin dalam kelemahanmu, pergumulan dosamu, percaya. Ya, belum ada kata terlambat, Bapak Ibu Saudara. Selama Bapak Ibu Saudara mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mengasihi kita.
Tuhan Yesus ingin kehidupan kita semakin hari semakin luar biasa, serupa seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Serupa seperti Kristus, bukan serupa seperti dunia ini. Ya, bukan serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi serupa seperti Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjuangan kita yang saat ini mengiring Tuhan. Mungkin kau yang sudah 60 tahun ikut Tuhan, engkau masih 50 tahun iring Tuhan, ataupun berapapun tahun, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan mau panggil kehidupan kita. Terus berjuang, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Berat, memang berat, tetapi ini konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara, yang kita mau. Karena kebenaran firman Tuhan menyatakan, Bapak Ibu Saudara, ya, pergumulan kita belum sampai mencucurkan darah, Bapak Ibu Saudara. Pergumulan dengan dosa kita belum mencucurkan darah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari jangan pernah takut, jangan engkau pernah khawatir akan kehidupan ini. Tuhan akan menyertai hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kita punya Tuhan yang perkasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari semakin hari semakin sungguh-sungguh, mari semakin hari semakin giat mengiring Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, tapi percayalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyediakan hari esok buat kita. Hari esok yang penuh pengharapan, dimana kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Percaya, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya, kami mengasihi-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Kami punya Bapa yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan, yang kekurangan percayaan kami. Mungkin kami seringkali bersungut-sungut, Tuhan. Seringkali kami masih tegar, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, kuasa kasih-Mu melembutkan hati kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Engkau Allah kami yang perkasa, Tuhan. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, Tuhan, di kerajaan surga. Itu adalah pengharapan sesungguhnya, Tuhan. Pengharapan kami bukan ada di dunia ini, Tuhan. Bukan kekayaan, bukan jabatan, ataupun apapun yang ada di dunia ini yang sementara ini, Tuhan. Tapi pengharapan kami ada bersama-Mu di kerajaan surga. Itu terbukti dengan kasih-Mu, Tuhan. Engkau sudah, Tuhan, menebus hidup kami melalui Yesus Kristus, Tuhan, anak-Mu yang tunggal yang menebus kami, Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami, Tuhan, untuk semakin hari kehidupan kami, Tuhan, semakin mempercayai Engkau. Semakin kami hari, Tuhan, tidak akan menyerah. Sebab kami tahu tangan yang kuat itu, tangan yang kokoh itu memegang kami. Roh Kudus itu yang memegang, menuntun kami, Tuhan, untuk membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Berkati yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah menjadi hari semakin semangat, Tuhan, mengiring Engkau. Sebab ada pengharapan kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami panjatkan, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan beserta kita. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.